Pagi, siang, dan malam, Edi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari Triska Production akan mempresentasikan tentang tugas akhir kami di mata kuliah New Venture Creation. Langsung aja dimulai dari Steven. Nah, pertama kita mulai dari company description. Nah, untuk company history-nya, Triska Production terbentuk pada tahun 2016 sebagai kelompok yang suka memproduksi konten video untuk Instagram. Selain itu, Triska Production juga memulai untuk memproduksi film-film pendek. Nah, dengan bekal dan pengalaman yang Triska Production punya dalam memproduksi konten visual, Triska Production memutuskan untuk membuat langkah selanjutnya agar bisa terus berkembang lebih baik. Maka dari itu, Triska Production memutuskan untuk berubah Triska Production menjadi perusahaan production house. Nah, untuk mission statement-nya, kita visinya itu adalah menjadi perusahaan rumah produksi dan agensi kreatif yang sukses di industri kreatif Indonesia. Bisa terus memenuhi keinginan dan mengedepankan kepuasan konsumen untuk membantu menciptakan ide-ide kreatif. Sementara misinya adalah untuk memberikan layanan produksi konten visual, membantu konsumen dari praproduksi, produksi dan pasca produksi, menjalin hubungan baik dengan vendor untuk menunjang kebutuhan produksi, dan menciptakan lingkungan dan proses kerja yang kreatif untuk mencapainya kepuasan pangan. Nah, untuk produk dan servisnya, Triska Production adalah perusahaan production house yang bergerak di industri kreatif Indonesia. Triska Production menawarkan layanan untuk memproduksi konten visual dalam bentuk foto maupun video. Selain menawarkan layanan produksi konten visual, Triska Production juga memproduksi film-film untuk festival di Indonesia dan juga dengan harapan bisa masuk dalam industri perfilman Indonesia. Triska Production membantu para pelaku bisnis untuk bisa membuat konten visual sesuai dengan keinginannya. Nah, dengan melihat perkembangan dunia digital, terutama dalam hal media, membuat banyak tempat atau wadah untuk bisnis mereka melakukan penjualan ataupun promosi. Masuk ke industri analisis, industri size dan karakteristik dilihat dari si target marketnya. Di sini memiliki cakupan yang sangat luas karena dengan berkembangnya dunia digital membuat masyarakat lebih mudah untuk bisa menggunakan medianya sendiri seperti media sosial untuk kebutuhannya. Apalagi di setiap jenis konten visual yang diproduksi mempunyai target pasar sendiri. Sebagai contoh, satu perusahaan mungkin memerlukan beberapa konten seperti company profile, product promotion, sosial media video, dan dokumentasi video. Mesin ini memang sudah berjalan cukup lama dan banyak perusahaan di dalamnya, namun belum waktu yang telat untuk bisa masuk ke dalam industri ini karena semakin banyaknya media dan juga banyaknya peluang pasar yang mungkin belum tersentuh. Ini untuk sales projection-nya di tahun pertama diasumsikan 96 sales sama seperti di tahun kedua dengan asumsi pendapatan 100.000.000 dan di tahun kedua 134.000.000 rupiah. Masuk ke market analysis dan marketing plan. Pertama, market segmentation, segmentasi pasar dari Triska Production adalah mereka yang membutuhkan video untuk kebutuhan bisnisnya dan lainnya, video produk, dokumentasi, company profile, dan lainnya. Segmentasi Triska Production adalah para bisnis ataupun pengusaha yang tinggal di perkotaan, bisa 7 tahun ke atas, kelas menengah, dan kreatif. Targeting, kami menargetkan klien atau customer dari kalangan menengah dan jenjang apapun untuk bekerjasama membuat visual konten dalam bentuk foto atau video untuk para pelaku bisnis, terutama di daerah Jabodetabek dan Bandung. Untuk positioning-nya, Triska Production memposisikan dirinya sebagai perusahaan production house yang melayani produksi konten digital dalam bentuk video dan juga produksi film diikutsertakan dalam berbagai festival. Kami menargetkan pasar kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan konten video untuk kebutuhan bisnisnya. Triska Production menawarkan harga dan layanan yang dapat terus di industri ini. Ini untuk positioning strateginya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Steven. Nah, kemudian point of differentiation. Point of differentiation-nya itu melayani produksi konten visual seperti video produk, dokumentasi, music video, komersial, dan lainnya. Terus memproduksi film dan short film untuk bisa masuk ke industri perfilman Indonesia, menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan dan dapat bersaing, dan menyediakan paket layanan yang paling terjangkau dan berbagai pilihan paket lainnya. Kemudian manajemen organizational structure and operation. Jadi yang pertama itu Novel sebagai Chief CEO dari Triska dan saya sebagai marketing. Nah, untuk CEO itu tugasnya itu untuk memimpin perusahaan secara menyeluruh, membuat serta mengimplementasikan strategi yang kreatif dan inovatif agar tujuan perusahaan dapat tercapai, mengawasi seluruh kegiatan produksi dari setiap bagian perusahaan,
dan mengevaluasi seluruh kegiatan perusahaan agar perusahaan dapat berkembang lebih baik. Sementara tugasnya untuk marketing adalah cuma menawarkan dan memproduksikan layanan yang ditawarkan oleh Priska Production. Selanjutnya ada Head of Priska Musik dari Majdi Fuadi, ada Head of Priska Film Ren Al-Ghifari, dan Head of Priska Content Esi. Untuk prosesnya, untuk Head of Priska Film membimbing dan bertanggung jawab terhadap produksi film. Untuk Head of Priska Content bertanggung jawab terhadap konten komersial yang diproduksi oleh Priska Production, dan Head of Priska Musik bertanggung jawab terhadap post production di bagian musik. Lalu juga ada General Operations mengoperasikan seluruh perusahaan production house, yang mana hampir seluruhnya yang ditawarkan adalah sebuah layanan, pastinya membutuhkan operasional perusahaan yang baik, terutama dalam front stage. Di mana jika berbicara tentang sebuah layanan produksi video, artinya perusahaan banyak berhubungan langsung dengan klien, dan hubungan itulah yang harus dijaga sebaik-baiknya dalam perusahaan. Untuk fasilitas dan equipment, fasilitas dari layanan video production dan foto dari Priska Production adalah layanan dari tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Peralatan riset saat ini adalah peralatan syuting sederhana sebagai kamera, lensa, laptop, dan lainnya. Ini operation flow-nya ada pre-production, di mana kita membuat konsep ide, storyline, storyboard, dan scheduling, masuk ke production sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Selanjutnya ada post-production, di mana di sini video editing, color grading, dan voice over. Selanjutnya dilakukan oleh Steven. Kemudian product design and development plan. Nah, untuk development status, kedepannya Priska Production memiliki cita-cita untuk bisa masuk ke dalam industri perfilman Indonesia. Di antara caranya adalah mengikuti festival yang ada. Dari sisi layanan di kawasan Priska Production ini mengembangkan layanannya, terutama dalam hal skala syuting. Yang mana artinya target market dari Priska Production juga akan berubah menjadi target market besar. Yang otomatis secara skala produksi pasti lebih besar. Perusahaan ini memperoleh portofolio dan mengembangkan kualitas sumber daya internal perusahaan. Sementara challenge dan risk-nya adalah yang menjadi tantangan adalah banyaknya perusahaan dengan layanan secara besar dan bisa sama, sehingga menjadi cukup sulit bagi pendatang baru. Namun para pelaku bisnis yang sudah lama di industri ini, mereka mempunyai target market berbeda. Dengan harga yang Priska Production ditawarkan juga sangat bersaing dan baru lainnya dengan target sama, sehingga menjadi tantangan untuk bisa menunjukkan kualitas layanan yang menjaga komitmen agar bisa terciptanya trust dan kualitas consumer. Selanjutnya ke financial projection. Ini untuk source and use of fund statement. Kalian bisa senilai 55 juta rupiah untuk perusahaan ini. Selanjutnya ada assumption sheet, di mana penjualan tahun pertama sampai tahun kelima flat 48, baik itu video production ataupun foto, dengan harga yang terus meningkat karena peningkatan kualitas dari sumber daya manusianya. Selanjutnya ke income statement. Income statement, sales tahun pertama 100 juta 800.000 dan tahun kelima 254 juta 800.000, dengan net profit di tahun pertama 37 juta 896.000 hingga di tahun kelima 190 juta 728.000. Masuk ke balance sheet seperti ini. Selanjutnya di cash flow. Di cash flow ada kenaikan fixed asset, maka berkurangnya arus kas di tahun kedua senilai 20 juta rupiah untuk penyewaan kantor. Ratio analisis, yang pertama ada profitability ratio, semua bersifat positif. Yang kedua ada liquidity ratio. Untuk current ratio dan gearing ratio infinity karena perusahaan tidak berhutang. Yang terakhir ada efficiency ratio untuk return on asset dan return on equity, semuanya berjumlah positif dan mengalami kenaikan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang mohon maaf. Terima kasih.